Berita satu meneropong ekonomi 2021. Kita masih membahas terkait hal ini, masih bersama Pak Primus Dorimulu dan juga Pak Antoni di sini. Dan ini tadi kalau kita bertanya, mungkin banyak yang nanya bahwa siapa aja sih sebenarnya yang boleh ikut? Karena kalau kita berbicara ekonomi sekarang tidak hanya orang-orang yang itu saja, tapi sekarang atau orang-orang yang memang merasa bahwa butuh, tapi sekarang anak milenial juga udah mulai tertarik nih. Apalagi tadi salah satu temanya investasi nih Pak Primus ya. Betul. Mungkin Pak Antoni ini bisa dijelaskan terkait dengan hal ini? Tentu, jadi eventnya sendiri semuanya virtual, bisa ditonton langsung di YouTube-nya Berita Satu, bisa ditonton langsung di Facebook-nya Berita Satu, live streaming seharian. Dan untuk registrasi sebetulnya menjadi kesempatan untuk bisa menang door prize bagi yang mau ikut. Nah itu bisa lihat aja di Instagram kita, atau bisa langsung ke brt.st/io 2021. Jadi ada short link URL-nya, tetapi kalau yang paling gampang sih bisa langsung ke berita1.com punya website atau Instagram-nya Berita Satu untuk lihat gimana caranya registrasi. Tetapi kalau bicara mengenai audiensnya yang kita targetkan adalah profesional. Kita melihat bahwa Berita Satu emang lebih fokus audiensnya kepada decision makers dan young professionals. Dan kita melihat tentu bahwa ini informasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat, tetapi yang mungkin lebih akan bisa memakainya adalah profesional-profesional muda maupun practitioner yang sudah bekerja. Tetapi it's free, it's open to the public, and it's live stream the entire seluruh acaranya di YouTube kita. Wow, keren ya. It's free, ini gratis dengan narasumber yang keren, dengan tema yang oke. Ini persembahan Berita Satu. Persembahan Berita Satu. Kapan lagi kita bisa melihat bahwa orang-orang hebat ini masuk dalam satu forum ya, ini untuk menjelaskan terkait atau meneropong ekonomi 2021 dengan gratis, seperti itu. Pak Primus, ini apa ya? Kalau kita mau lihat apa sebenarnya alasannya, balik lagi persembahan Berita Satu. Kenapa akhirnya tadi dengan gratis, tapi bisa juga lihat bahwa narasumbernya luar biasa sih kalau saya lihat, dan juga tema-tema yang diangkat. Jadi sesuai dengan fungsi pers ya, selain kita memberitakan, menyampaikan ya, kita juga mendidik masyarakat. Jadi ada sesi tentang Undang-Undang Ciptaker. Undang-Undang Ciptaker dari sisi isinya itu oke. Tetapi sosialisasi yang kurang. Banyak orang yang tidak paham tapi mengomentari. Jadi lebih banyak yang beredar itu hoax. Oleh karena itu, ingin tahu Ciptaker yang sesungguhnya seperti apa, itu nanti pada hari kedua, hari pertama sisi terakhir ya, itu Pak Erick Thohir dan teman-temannya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Ciptaker ini. Karena Undang-Undang Ciptaker ini penting sekali bagi lapangan pekerjaan. Kita jangan hanya memikirkan yang existing yang sekarang bekerja, tetapi angkatan kerja kita setiap tahun itu bertambah 2,5 sampai 3 juta. Kan begitu. Sementara daya serap kita kan kecil. Kalau kita cuma bertumbuh 5%, ini kita akui 5%, sekarang kan minus ya. 5%, kalau dia hanya menyerap 300.000, 1%, berarti kan cuma 1,5 juta. Kan begitu. Jadi kita harus memacu pertumbuhan kita 7-8% supaya angka yang menganggur itu bisa bekerja. Apalagi kita sekarang sudah masuk era 4.0. Pemerintah sudah meluncurkan program Making Indonesia 4.0 ya. Ada 7 sektor yang mau dibangun ya. 7 sektor bagaimanapun juga peran digital besar sekali. Nah, dengan digitalisasi, dengan penggunaan artificial intelligence ya, kecerdasan buatan, itu tenaga manusia akan berkurang. Nah, ini juga akan menjadi problem. Tetapi tetap saja tenaga kerja yang dibutuhkan akan banyak. Nah, siapakah mereka? Disitulah butuh diklat kan begitu, butuh training center. Karena ini kita masuk era digital, itu semua digitalisasi semuanya. Termasuk usaha mikro. Kita tahu orang bisa sebut UMKM, totalnya 64 juta. Tetapi dari 64 juta itu yang mikro itu 63 juta. Yang lain itu sisa 1 juta. Yang kecil dan menengah. Ini mikronya
Dan yang menggunakan yang sudah digital itu baru 9 juta. Jadi masih banyak yang belum masuk digitalisasi. Nah, nanti Menteri akan menjelaskan, Kominfo, Pak Joni Plate akan datang menjelaskan apa yang dibangun oleh mereka, disiapkan. Di dalam sesi ini, nanti player juga akan hadir juga, bicara juga. Jadi kalau mau dibilang ini cukup fair atau cukup adil, karena kalau dari kementerian ada, atau dari pemerintah ada, dari pihak pelaku pengamat ya. juga Jadi ada, pemerintah, pelaku, ada. pengamat. Nah, ini komplit semuanya di sini ya. ada ya Pak. Nah, ini kalau secara target sendiri Pak Antoni, target yang diharapkan untuk audiens dalam acara ini berapa? Jumlah. Waduh, takut saya kalau sebut. Tapi target Kita boleh optimis dong. Ini kan membuka awalnya optimis ya kan? Ini sebetulnya kenapa menurut saya ini peluang luar biasa. Karena kalau kita bikin economic outlook acara seperti ini off air selama 3 hari, menurut Bapak berapa? Mungkin berapa ratus orang kali ya yang bisa hadir ya secara total. Kali ini kita target di atas 3.000. Dan buat saya sebetulnya peluangnya 2. Nomor 1 buat para penonton dari mana saja, dari seluruh Indonesia semuanya bisa nonton, dan udah terbiasa kan sekarang nonton conference, nonton webinar, seminar, semuanya online ya. Dan yang kedua sebetulnya buat pembicara juga. Salah satu hal yang membuat kita berani untuk bikin acara ini dan bisa kita eksekusikan dengan puluhan narasumber adalah karena sebetulnya buat narasumber kita lebih gampang untuk join karena by Zoom, ya kan. So mereka bisa dari mana saja, mereka bisa berhenti 1 jam daripada macet 30 menit satu arah, coba untuk hadir ke acara kita. So ini semua yang menurut saya emang menjadi peluang buat Economic Outlook 2021, dan tentu membuat kita juga percaya bahwa audience base-nya kita sekarang untuk membuat acara ini bisa lebih tinggi. Mungkin rekor dari semua acara yang kita pernah bikin dalam 5 tahun terakhir. Baik. Terakhir closing statement dari Anda Pak Antoni. Nonton Economic Outlook 2021. Berita Satu sudah bekerja keras dan udah benar-benar mengkurasi kan, curate konten buat pemirsa kita, buat penonton kita, sudah dengan banyak riset, banyak evaluasi, banyak analisa untuk memilih bukan hanya topik, tetapi juga narasumber dan nanti isi kontennya. Buat saya ini kesempatan yang luar biasa buat kita semua, buat semua masyarakat, buat saya sendiri. Saya juga tentu saya bukan jadi moderator, Pak Primus ini salah satu moderator kita buat acaranya, saya pasti akan nonton, dan saya sendiri juga mau belajar karena saya bukan redaksi kan Bu, jadi saya banyak sebetulnya juga tidak tahu mengenai secara keseluruhan isu-isu yang kita mau bahas. Jadi saya juga selalu melihat apakah event yang kita bikin, conference yang kita bikin menarik buat saya. Dan ini menarik, so I'm looking forward to it. 24 sampai 26 November dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, nonton semuanya di berita1.com atau YouTube @berita1. Jadi kalau yang mau daftar Pak, sekali lagi registrasi boleh ke Instagram kita, lihat di sana, klik the link in bio, atau ke berita1.com, langsung di sana bisa lihat Berita1 punya microsite buat acaranya. Ini ya Pak ya, bisa kita lihat ya langsung That's ya. right. Baik. Terakhir Pak Primus, closing statement dari Anda tentunya terkait dengan acara ini juga dan bagaimana Berita1 meneropong ekonomi 2021. Jadi kalau tadi Pak Antoni menyebutkan berapa audiens ya, jangan lupa kita di era digital itu ada yang disebut jejak digital. Jadi begitu kita sudah masuk YouTube, masuk Facebook, masuk Instagram, orang yang pada saat itu berhalangan, kali lain dia bisa nonton begitu Pak Antoni. Jadi akan jutaan yang menonton. Ya, akan jutaan yang menonton, dan satu-satunya cara untuk melawan hoax yaitu baca dan nontonlah berita yang benar dari sumber yang benar. Nah, itulah manfaat dari konferensi ini selama 3 hari ini. Kenapa? Kita menghadirkan regulator yang membuat aturan. Mereka lah, kita dengar dari mereka. Selama ini regulator bikin A yang digosipkan CD beda. Nah, ini bisa mendengar sendiri. Kamu dengarlah dari player, dari pengusaha. Ini bagaimanapun juga, pengusaha itu tugasnya berat loh. Walaupun
dalam berita hoax itu pengusaha itu adalah begini, seakan-akan mereka itu penjahat. Padahal pengusaha itu ya, mereka itu membuka lapangan pekerjaan. Kan begitu. Kalau dia punya uang 1T, 100 miliar, dia beli SBN aja udah. Tidur aja SBN. Tidur aja dapat duit. Tetapi mereka buka usaha dengan risiko bayar overhead. Akhir bulan harus bayar gaji. Ada masalah, bayar pesangon. Waduh, berat jadi pengusaha, Pak. Stres. Menjelang hari raya kita senang. Dapat THR. Tetapi yang bayar THR gimana? Pusing 7 keliling juga kan. Ya dalam kondisi seperti ini. Jadi pengusaha luar biasa. Dan belum lagi kontribusi kepada negara. Ya. PPH itu 25%. Artinya kalau Elisa punya perusahaan labanya 1 triliun, berarti 250 miliar jegar beri ke pemerintah. Pemerintah nggak kerja, duduk manis begitu, dia langsung ambil. Jadi shareholder terbesar sebetulnya pemerintah kan gitu kan. Dan jangan lupa, ini semuanya interaktif, bisa Q&A langsung. Para penonton kita akan ngambil pertanyaan-pertanyaan untuk kita juga sampaikan kepada narasumber-narasumber yang hadir pada konferensi kita. Oke, baik. Jadi interaktif ya dalam hal ini, dialognya juga baik. Kalau kita lihat, jadi ini kalau mau dilihat audiensnya juga, ini tidak hanya orang-orang yang memang concern dalam ekonomi, tapi siapapun bisa ikut dalam hal ini yang ingin tahu bagaimana sebenarnya ekonomi ke depannya atau ekonomi di 2021. Termasuk milenial. Termasuk milenial. Dan ada satu info buat Elisa, milenial ini, ketika tahun ini harga sahamnya jatuh ya. Itu pemain-pemain lama itu pada diam, ternyata yang milenial masuk. Nah, jadi milenial masuk banyak sekali dan mereka buy low lah. Kan orang kan beli mau cari untung kan buy low sell high. Ini banyak orang buy high, nanti dia mau jual sudah low. Nah sekarang milenial tahun depan akan menikmati. Nah itu dia, bagaimana nanti ke depannya, bagaimana memanfaatkan tadi juga ya informasi-informasi ini, pastinya langsung saja nanti kita akan lihat lagi dalam Ekonomi Outlook 2021 bersama Berita 1. Jadi kalau Anda kembali lagi ingin bagaimana tahu terkait dengan acara ini, Anda bisa juga langsung saja tengok di live streaming yang akan ada dalam berita1.com dan juga ada di Facebook Berita 1 serta Instagram @berita1. Ini akan disiarkan secara live dengan Zoom nanti, jadi langsung saja registrasi di sana karena akan juga ada ini ya, tadi door prize juga yang menarik. Dan pemirsa, kembali lagi terima kasih Pak Antoni dan juga terima kasih Pak Primus, sukses untuk acaranya dan salam sehat selalu. Pemirsa, demikianlah seluruh rangkaian dialog Lunch Talk kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran dari virus corona. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eliza Hasanuddin, terima kasih dan sampai jumpa.